6 Mei 2025, tengah malam, tiba-tiba aja India ngeluncurin rudal presisi ke 9 titik di wilayah Pakistan. Operasi militer ini dinamain dengan nama Operation Sindoor. Serangan terbesar India ke Pakistan sejak perang tahun 1971. Targetnya itu adalah markas kelompok teroris kayak misalnya Lashkar-e-Taiba dan juga Jaish-e-Mohammed yang disebut-sebut terlibat dalam banyak banget serangan di India. Lokasi yang diserang itu tersebar mulai dari Muridke, Bahawalpur, sampai ke Muzaffarabad. India ini ngaku serangannya adalah serangan yang terbatas dan terukur ya. Katanya nggak nyerang militer Pakistan, cuman basis-basis terorisnya aja. Tapi kenyataannya adalah beberapa bangunan sipil ini ikut kena. Salah satu rudal itu jatuh di dekat masjid kecil di Muzaffarabad. Ledakan itu bikin seorang anak umur 3 tahun itu kehilangan nyawa dan belasan warga sipil lainnya itu luka-luka. Kota itu langsung gelap karena listriknya semua langsung padam. Warga-warga semuanya panik. Dan media Pakistan nyebutin ini bukan lagi sebagai balasan teror, tapi udah masuk ke level agresi penuh antar negara. Gak nunggu lama, Pakistan langsung ngerespons, dan baru-baru beberapa jam setelah rudal India itu mendarat, pasukan artileri Pakistan ini mulai nembakin LOC. Jet tempur ini disiagakan di berbagai pangkalan, dan di pagi harinya, militer Pakistan ngumumin kalau mereka berhasil nembak jatuh 2 jet tempur India. 1 drone itu juga hancur dan 1 pos militer India ini dihantam balik. Di lapangan, sirine pertahanan sipil mulai dibunyikan di ratusan distrik di India. Warga sipil di sekitar perbatasan dievakuasi dan tenda pengungsian itu langsung disiapin. Semua orang sadar ini bukan cuman ketegangan biasa atau cuman konflik kecil. Ini bisa jadi awal dasar konflik besar dan bahkan potensi perang nuklir pertama di abad kali ini. Kita bakal bahas di video ini sejarah kenapa perang ini bisa terjadi dan apa alasan yang melatar belakangin semua ini. So stay tune di video kali ini. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram, TikTok, Twitter gue yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalian di sana bisa dapetin konten yang berbeda. Follow juga membership YouTube ini, di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan dan juga video-video membership lainnya yang gak akan pernah tayang ke publik. Gue berencana untuk buat video yang lebih pribadi, lebih sensitif, dan juga kadang bisa gue bilang pinggir jurang atau bahkan udah masuk jurang. Cara gabung membershipnya gampang banget, yang penting kalian sudah subscribe dulu, nanti akan ada tombol join di sebelah tombol subscribe itu. Atau kalian juga bisa cari link join membership di link di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Semua kekacauan ini sebenarnya meledak gara-gara satu serangan brutal yang terjadi 2 minggu sebelumnya, yaitu di tanggal 22 April tahun 2025. Sebuah rombongan wisatawan dan peziarah Hindu asal India ini diserang oleh kelompok bersenjata di sebuah kawasan padang rumput yang populer banget di Kashmir. Ya, namanya adalah Lembah Baisaran, dekat kota wisata Pahalgam di wilayah Kashmir. Yang bagi kalian yang nggak tahu, Kashmir ini dikuasai oleh India. 26 orang kehilangan nyawa di tempat langsung. Dan mayoritasnya adalah umat Hindu yang lagi naik bus buat ziarah ke situs keagamaan. Salah satu korban ini juga adalah warga negara Nepal. Penyerangnya itu nggak pakai topeng sama sekali dan saksi mata bilang mereka nembakin korban dari jarak dekat. Bahkan sampai nanya identitas agama dulu sebelum menembak. Serangan ini langsung dicap sebagai serangan, bisa gue bilang serangan rasis atau serangan sektarian paling mematikan sejak tragedi Mumbai tahun 2008. Beberapa jam setelah serangan, muncul klaim tanggung jawab dari sebuah kelompok bernama The Resistance Front atau TRF. Buat yang belum tahu, TRF ini adalah kelompok militan bersenjata yang muncul beberapa tahun belakangan ini dan dikenal sebagai pecahan dari Lashkar-e-Taiba atau LET. Nah, LET ini sendiri adalah organisasi ekstremis yang berbasisnya itu lokasinya di Pakistan, yang udah sering banget dituduh nyerang wilayah India, termasuk serangan terbesar di Mumbai juga di tahun 2008. Dan sebenarnya ya, pemerintah India itu nggak langsung nunjuk Pakistan sebagai dalang semuanya, itu cuma dari tragedi doang, enggak. India bilang, The Resistance Front ini cuma sebuah boneka, ya. Padahal sebenarnya mereka ini dapat dukungan, pelatihan, pelindungan, dan juga elemen militer itu semuanya dari Pakistan, ya. Khususnya dari dinas intelijennya yang dikenal dengan nama ISI atau Inter Services Intelligence. Dan tentu aja dari
kejadian ini, langkah pertama yang diambil adalah India langsung ngusir semua diplomat Pakistan dari negaranya, stop semua pengajuan visa buat warga Pakistan, dan nutup total perbatasan darat. Nggak cuma itu aja, India juga ngumumin bahwa mereka tuh keluar dari perjanjian air Indus, yaitu perjanjian lama yang ngatur pembagian air dari sungai Indus. Ya, sungai ini adalah sungai yang penting banget ngalir dari India ke Pakistan. Sejak ditandatangani tahun 1960, perjanjian ini nggak pernah disentuh meski perang itu udah berkali-kali terjadi. Tapi sekarang, India nyatakan udah cukup sabar dan dia keluar dari perjanjian air Indus ini. Di Kashmir, India juga langsung ngejalanin operasi penggerbekan besar-besaran. Rumah-rumah yang diduga jadi tempat persembunyian militan ini langsung dihancurkan pakai bulldozer. Termasuk 2 rumah pelaku utama tragedi Pahalgam yang dibongkar tanggal 25 April kemarin. 2 hari kemudian, 6 rumah lain juga dihancurin karena diduga punya koneksi ke TRF. Ya. Dan mendengar ini ya, tentu saja Pakistan nggak diam, dia langsung balas. Mereka ngumumin udah nembak jatuh 2 drone pengintai India yang katanya nyusup ke wilayah udara mereka di tanggal 28 April. Di saat yang sama, Pakistan bilang mereka juga lagi siapin respon militer penuh kalau India beneran ngelanjutin provokasinya ini. Dan di kedua negara ini ya, di media-medianya, itu nunjukin bahwa mereka makin lama makin panas. India bilang bahwa semua ini adalah pembalasan atas darah sipil yang tak berdosa. Pakistan juga bilang bahwa India ini sengaja manasin situasi biar punya alasan buat nyerang. Jadi propagandanya itu masing-masing nyala. Propaganda media buat India supaya rakyat India mendukung negaranya sendiri, Pakistan juga ngelakuin hal yang sama. Dan di sini dunia mulai khawatir nih. Mereka makin lama makin panas. Dan sama sekali nggak ada negara yang bisa ngerem kedua negara ini untuk berhenti berperang. Dan ternyata fakta bahwa sejak tanggal 1 Mei 2025, India sebenarnya secara diam-diam sudah gelar latihan pertahanan sipil di 7 negara bagian, nyalain sirine darurat, buka bunker publik, sampai ngelatih warga buat hadepin serangan udara. Oke, buat kalian yang nggak mengerti kenapa serangan ini atau konfliknya ini bisa seganas sekarang, ya sebenarnya kita harus mundur sedikit ke tahun 1947. Waktu India itu merdeka dari Inggris dan langsung dibagi jadi 2, ya. Jadi India sama Pakistan. Pemisahan ini sebenarnya dikenal sebagai nama The Partition. Dan ini tuh bukan pemisahan damai sebenarnya ya. Jutaan orang itu pindah paksa antar negara karena perbedaan agama. Dan ratusan ribu orang tewas dalam kekacauan ini. Nah, masalahnya adalah muncul di satu daerah namanya Kashmir. Ini adalah satu wilayah pegunungan ya yang waktu itu penduduknya itu mayoritas adalah Muslim. Tapi rajanya itu adalah orang Hindu. Raja ini awalnya ragu mau gabung ke India atau mau gabung ke Pakistan. Tapi setelah ada serangan dari daerah Pakistan, dia milih gabung ke India. Dan disinilah semua konfliknya itu dimulai. India sama Pakistan itu langsung perang soal Kashmir itu di tahun 1947. Dan sejak itu, udah 4 kali berperang, yaitu di tahun 1947, 1965, 1971, dan terakhir 1999. Gak ada yang pernah menang mutlak sebenarnya sejak perang ini. Dan akhirnya, wilayah Kashmir itu tuh dibagi 2. Ya, separuhnya tuh dikuasai oleh India, dan separuhnya lagi dikuasain sama Pakistan. Dipisah pakai yang namanya Line of Control, atau LOC. Masalahnya, dua-duanya tetap ngaku bahwa Kashmir itu wilayah sah mereka sendiri. Dan sampai sekarang, nggak ada penyelesaian resminya. Selama puluhan tahun, Kashmir ini terus jadi wilayah paling rawan perang di Asia Selatan. Dan fun fact juga ya, PBB sebenarnya udah nyuruh referendum rakyat Kashmir sejak tahun 1948. Tapi referendum itu nggak pernah kejadian sampai hari ini. Masuk ke tahun 1980-an, konflik India-Pakistan ini makin berubah bentuk. Nggak lagi perang terbuka antar tentara, tapi jadi perang bayangan alias proxy war lah bisa gue bilang. Artinya, perangnya itu jalan terus, tapi lewat kelompok militan bersenjata yang operasinya itu di balik bayangan. Titik ledaknya adalah Kashmir yang dikuasai India, khususnya sejak tahun 1989, waktu terjadi pemberontakan besar-besaran. Banyak warga Muslim Kashmir ini nuntut pemisahan dari India, dan di saat yang sama, kelompok-kelompok bersenjata mulai bermunculan pada saat ini. Sebagian besar itu dilatih dan didukung dari wilayah Pakistan. 2 nama yang sering muncul sejak saat itu adalah Lashkar-e-Taiba atau LET dan Jaish-e-Mohammed atau JEM. Keduanya dikenal sebagai kelompok militan ekstremis yang berbasis di Pakistan yang sering nyerang target-target orang-orang India.
terutama pasukan keamanan dan warga sipil di Kashmir. India nyebut mereka itu sebagai teroris lintas batas lah. Tapi Pakistan selalu menjawab bahwa dua yang India sebut sebagai teroris ini adalah mereka tuh cuma ngedukung perjuangan rakyat Kashmir aja. Lalu kita maju sedikit ya ke tahun 2008. Ya, ini adalah serangan Mumbai yang menghilangkan nyawa lebih dari 160 orang ya, termasuk warga asing. Lalu di tahun 2019 ya, ada bom di badan gitu yang terjadi di distrik Pulwama, Kashmir, yang menghilangkan nyawa sekitar 40 tentara India. Setiap kali ada serangan, India itu nunjuknya ke Pakistan. Dan setiap kali dia itu ditunjuk, Pakistan selalu bantah. Tapi reaksi India ini makin lama makin keras. Tahun 2019, India itu ngeluncurin serangan udara ke Balakot, wilayah Pakistan, yang katanya adalah markas JEM. Ini bukan cuma balasan, tapi pesan yang sangat keras bahwa India itu nggak ragu nyerang balik, atau bahkan nyilangin lah batas negara. Dan semua ini terjadi di tengah satu fakta yang bikin dunia itu semuanya deg-degan, yaitu India dan Pakistan sebenarnya sama-sama punya senjata nuklir. Sejak uji coba nuklir tahun 1998, setiap ada konflik antar dua negara ini, itu tuh ada potensi buat ngerubah satu dunia ini jadi mimpi buruk. India ini punya kebijakan yang namanya no first use ya. Mereka tuh nggak bakal pakai nuklir duluan. Tapi Pakistan gimana? Mereka nggak ada janji apapun. Pakistan bahkan udah lama ngumumin bahwa mereka tuh punya senjata nuklir taktis, alias nuklir versi kecil buat dipakai di medan perang kalau pasukan mereka terdesak. Artinya, ada satu kesalahan kecil aja atau Pakistan itu marah ngelewatin batas, ini bakal jadi bencana yang sangat luar biasa. Dan menurut laporan intelijen terbaru, Pakistan punya doktrin buat langsung nuklir kalau pasukan India masuk terlalu jauh ke wilayah mereka. Kalau kita lihat ya, pola selama 2 dekade terakhir, India itu sebenarnya udah makin sering ngelakuin serangan militer langsung ke wilayah Pakistan, terutama buat ngebales serangan teroris ini. Tapi serangan tahun 2025 ini, yang literally 1 hari yang lalu lewat operasi Sindor, ini agak beda level. Sebelumnya, India itu sempat ngejalanin serangan udara ke Balakot tahun 2019 yang tadi gue bilang. Itu wilayah Pakistan yang jadi basis kelompok Jaish-e-Muhammad atau JEM. Itu adalah pelaku bom yang dipasang ke badan di Pulwama yang ngebunuh sekitar 40 tentara India yang tadi gue bilang. Waktu itu, jet tempur India itu nyebrang masuk ke wilayah Pakistan, ngejatuhin bom ke kamp pelatihan militan. Lalu Pakistan balas lewat dogfight di udara. Bahkan berhasil nembak jatuh jet India dan nangkap pilotnya. Tapi akhirnya dibalikin buat mencegah terjadinya perang besar. Tapi serangan Balakot itu cuman 1 titik doang. Operation Sindor yang 1 hari kemarin ini agak beda. Kali ini India itu nyerang 9 lokasi sekaligus, termasuk tempat-tempat yang selama ini dianggap terlalu dalam buat dijangkau. Dan bukan cuman kamp pelatihan, tapi juga kota-kota yang selama ini dianggap jauh dari garis konflik. Kayak misalnya Bahawalpur dan juga Muridke. Artinya, ini India sudah nggak lagi main-main di pinggir, tapi langsung nembak ke jantung kelompok militan yang mereka anggap sebagai musuh negara. Pemerintah India bilang serangan ini terbatas dan presisi, cuma buat ngebales serangan Pahalgam itu doang, dan bukan buat mancing perang besar. Tapi fakta di lapangan, ini bilangnya lain. Jet tempur jatuh, warga sipil itu hilang nyawa, dan hubungan diplomatik resmi putus total. Dan yang bermasalah ya, yang pernah gue sebutkan juga tadi di awal adalah mereka itu memberhentikan atau keluar dari perjanjian air Indus yang selama ini jadi simbol kerjasama 2 negara soal aliran sungai lintas batas. Buat Pakistan, itu bukan cuma soal air. Ini soal kelangsungan hidup jutaan petani dan warga Pakistan. Jadi pas India itu nutup keran airnya, literally, Pakistan anggap itu sebagai ancaman eksistensial buat negara mereka. Sementara di sisi Pakistan, balasannya juga nggak main-main. Selain nutup wilayah udara dan ekspor-impor, mereka mulai ngedorong pasukan cadangan ke perbatasan. Dan ngumumin kalau perjanjian Simla tahun 1972 udah nggak berlaku lagi. Buat kalian yang nggak tahu, perjanjian itu dulunya disepakati buat stop perang besar pasca 1971. Dan sekarang udah dianggap batal semuanya. Jadi kalau misalnya mereka mau perang gila-gilaan, basically mereka udah nggak harus ngelanggar janji apapun. Karena semuanya janjinya memang sudah hilang. Kondisi sekarang udah jauh daripada konflik-konflik sebelumnya. India dan Pakistan sama-sama udah nyiapin semuanya untuk skenario terburuk.
Rudal udah dipindahin, jet tempur itu udah disiagakan, dan warga sipil di zona perbatasan ini udah dievakuasi massal. Selama 12 malam berturut-turut, baku tembak kecil terus terjadi di sepanjang line of control. Garis pemisah Kashmir yang udah lama jadi zona rawan. Kalau kalian udah nonton sampai sini, jangan lupa subscribe ya guys, karena ternyata banyak banget di antara kalian penonton channel ini yang sama sekali nggak subscribe tapi nonton. Jadi silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, udah semuanya? Thank you guys. Ya udah, kita lanjut lagi ke videonya. Nah, di dalam negeri masing-masing ya, tekanan politik dan nasionalisme ini makin lama makin menggila. Ya, di Indonesia, publik itu dukung keras langkah-langkah balasan, media nasional itu ngebakar semangat patriotiknya, ya propaganda lah, let's say lah. Ya, bilang Operation Sindoor itu adalah bukti kekuatan baru India. Sementara di Pakistan, rasa harga diri itu jadi taruhan. Ya, militer mereka yang punya pengaruh besar di politik dalam negeri ini nggak mungkin diam. Ya, nggak mungkin diam aja di saat jet musuh itu udah ngelewatin wilayah mereka. Nah, di luar daripada India dan Pakistan ini, ya di luar, dunia ini mulai gelisah ya. PBB, Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga negara-negara lain ini mulai turun tangan. Tapi masalahnya adalah komunikasi resmi antara India dan Pakistan ini udah putus total. Ya, dubes itu ditarik, hotline militer itu sepi, nggak ada yang ngangkat, dan semua jalur diplomatik itu beku. Mereka ini seolah-olah lagi di dalam bubble-nya sendiri, ya nggak mau diganggu sama yang lain. Mereka bener-bener dendam satu sama lain. Satu miskalkulasi aja, ya satu ledakan yang salah sasaran aja, ini bisa bikin konflik ini lepas kendali dan masuk ke level bencana regional. Dan ini bukan cuma urusan dua negara aja, karena kalau misalnya dua negara ini nuklir, mulai saling serang ya, pakai bom nuklir, dampaknya itu bakal ke global. Jutaan nyawa bisa melayang dan sistem ekonomi dunia ini bisa ikut ambruk semuanya. Tapi yang lebih ngeri lagi adalah semua kejadian ini bukan karena niat perang terbuka, tapi karena nggak ada yang mau ngalah. Dua-duanya ego. Dan menurut laporan intelijen AS, ya kemungkinan perang nuklir terbatas antara India dan Pakistan ini sekarang resmi masuk ke zona kategori high risk. Ini adalah status tertinggi sejak insiden Kargil di tahun 1999. Kalau kalian suka video seperti ini, harusnya kalian suka video-video yang seperti ini guys. Oke, silakan ditonton. Atau kalau kalian mau nonton video-video yang lainnya, kalian juga bisa nonton video ini. Oke guys, see you guys in another video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.